Selanjutnya kami panggil Ketua Umum SPPRU 3 Wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau Serikat Pekerja Pertamina yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yunus. Kami persilakan. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini kita masih menyempatkan dan peduli terhadap keutuhan negara dan kedaulatan negara. Hadir Tuan Guru Ustadz Abdul Somad jauh-jauh dari Riau, beliau menunjukkan kepedulian terhadap kedaulatan negara. Juga hadir Ketua Umum yang menginisiasi kegiatan sore hari ini, Bapak Haji Muhammad Yunus. Tentu kami ucapkan sekali lagi selamat datang para narasumber, ahlan wa sahlan. Yang kedua, tema besar kita pada sore hari ini yaitu kemerdekaan dalam Islam dan implementasi bagi kedaulatan energi. Jadi Ustadz Abdul Somad, tema kita tidak jauh-jauh dari kedaulatan energi. Pada sesi pertama ini dalam talk show ini ingin kita dulu minta kepada yang terhormat Ustadz Abdul Somad berbicara apa makna hakikat kemerdekaan. Di tengah-tengah usia negara kita sudah 75 tahun. Tapi yang kita rasakan hari ini seolah-olah kita ini menjadi tamu di negeri sendiri. Kita banyak sumber daya alam, kita banyak rempah-rempah, tetapi kita merasa hari ini di usia 75 tahun adalah cukup tua. Oleh karena itu, karena bukan saya sebagai narasumber, kita mohon kepada Ustadz Somad memaknai kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Ketua Serikat Pekerja Pertamina. Kemudian hadir pula bersama kita Habib Mahdi bin Syihab, Ustadz Ali, kemudian sahabat saya Akhi Al-Mukarram Ustadz Irawan Taqwa. Yang mengikuti program ini tak dapat sebut satu persatu, insya Allah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa tahun yang lalu ketika 17 Agustus ada seorang sahabat saya, penulis buku Haji Backpacker. Dia menantang di FB, siapa yang bisa menerjemahkan arti sebuah kemerdekaan maka diberi hadiah buku dia yang bestseller gratis, 20 pengirim pertama. Kebetulan waktu itu saya di Pulau Bintan sedang menikmati makanan yang sangat lezat. Lalu saya buat kemerdekaan adalah ketika kita bebas dari rasa takut saat makan durian. Betul-betul dia kirim buku-buku tulisan dia dari Yogyakarta. Kemerdekaan adalah ketika kita kehilangan rasa takut kepada makhluk karena takut kita sudah habis untuk Khalik. Jadi sebelum 17 Agustus 1945 itu dari mulai ujung Aceh Tengku Umar sampai di daerah timur sana Raja Sultan Tidore itu mereka sudah merdeka duluan. Merdeka dari rasa takut. Jadi kalau hari ini bangsa kita sudah merdeka 75 tahun tapi masih takut kelaparan lalu menjual aset kepada asing, masih takut pensiun nanti makan apa lalu menghalalkan yang haram sogok, maka pada hakikatnya kita belum merdeka. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qasim lana min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami tidak jadi buat dosa. Antara kita dengan dosa itu tidak ada jarak, tipis sekali. Jadi ada rasa takut dalam hati kita. Makanya pesan khotib hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah.
Kira-kira Sultan Hasanuddin dulu dari Makassar, Sulawesi, berani melawan Belanda itu kenapa? Karena dia sudah merdeka. Walaupun belum 17 Agustus 1945. Jadi anak-anak bangsa ini mesti dibebaskan dari rasa takut. Takut tertindas, takut tidak makan. Takut kalau karena takut ini nanti kita akhirnya pertama mungkin menggadaikan diri kita, menggadaikan kehormatan kita. Yang paling mengerikan menggadaikan aset bangsa kita, menggadaikan bangsa kita ke asing karena kita ketakutan. Dan yang paling mengerikan adalah mati dalam keadaan tergadai akidah. Jadi merdeka menurut saya adalah ketika kita lepas dari rasa takut. Update status saya pagi ini, kemerdekaan adalah ketika kita lepas dari penjajahan hawa nafsu. Saya kira demikian. Barakallah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad yang mengupas prolog talkshow kita sore hari ini, makna dari kemerdekaan. Hilangkan rasa takut dan hanya berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita bergeser sedikit ke Haji Muhammad Yunus selaku Ketua Serikat Pekerja Pertamina. Ya, pertanyaan pertama mungkin yang ada di benak kita, bagaimana sih pandangan Anda selaku Ketua Umum Serikat Pekerja melihat kedaulatan energi RI saat ini? Ya, kita miris, banyak dibicarakan, tergadai, kekuatan Pertamina sudah mulai rapuh, seakan-akan Pertamina ini lama-kelamaan hanya sebagai rumah besar tapi tidak memiliki fondasi yang kuat. Silakan Pak Muhammad Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator atas waktu yang diberikan kepada kami. Mungkin kami mohon izin, saya akan menyapa Ustaz dulu. Ahlan wa sahlan Ustaz di Kota Palembang. Terima kasih jazakallahu khair atas kehadiran di acara ini. Mungkin kami juga akan menyapa kepada saudara-saudara kami yang ikut join, terutama yang kami hormati Bapak Presiden Federasi Republik Indonesia, Federasi Pertanian Bersatu, Bapak Ari Gumilar. Yang kami hormati para Ketua SP Serikat Pekerja seluruh Indonesia di wadah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu. Dan juga yang kami hormati para aktivis energi muda di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada joint meeting ini. Dan juga kami banggakan kepada aktivis SPP RU 3 Pelaju yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir di arena yang sangat mulia ini. Mungkin Pak Moderator perlu kami sampaikan bahwa kedaulatan energi ialah hak negara dan bangsa untuk secara mandiri menentukan kebijakan pengelolaan energi untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi. Untuk mewujudkan kedaulatan energi, maka Indonesia harus memiliki kemandirian energi yang baik dan ketahanan energi yang baik pula. Indonesia merupakan negara yang dianugerahkan oleh Allah SWT, kaya akan sumber daya alam, khususnya energi. Namun sayangnya Indonesia tidak cukup mandiri dalam mengelola sumber daya alamnya. Kita lihat lebih dari 67% lahan minyak saat ini dikuasai oleh bangsa asing. Dan sekitar 21% lainnya dikerjasamakan dengan perusahaan asing. Dan sisanya barulah untuk Pertamina. Padahal Pertamina merupakan perpanjangan pemerintah dalam mengelola bisnis di Indonesia yang bertanggung jawab memenuhi kuota BBM dibutuhkan oleh masyarakat luas. Diobrolnya persediaan dalam energi dalam negeri kepada negara-negara maju secara perlahan telah menjadikan Indonesia krisis kepemilikan cadangan energi karena sumber-sumber energi kita telah dimiliki oleh pihak asing. Selain itu, Pertamina juga menyalurkan BBM yang merupakan hajat hidup orang banyak. Bahkan penugasan pemerintah dalam bentuk public service obligation
ataupun PSO seperti subsidi BBM dan LPG serta program BBM satu harga sehingga harus dikelola dengan sebaik mungkin. Salah satu parameter yang diukur seberapa besar kemampuan Pertamina sebagai produsen migas nasional memproduksi minyak mentah. Sudah lebih 15 tahun kita dicatat sebagai net oil importer. Jadi jelas faktanya bahwa kedaulatan energi kita telah tergadaikan. Ketahanan energi kita sudah rapuh akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada Pertamina yang 100% milik rakyat Indonesia. Baik, Pak Ketua Umum, mendengar penjelasan dari Ketua Serikat Pekerja Pertamina ini miris dan sedih, Ustadz Abdul Somad. Dari angka 67% aset Pertamina ini sudah dikuasai asing, 21%-nya dikerjasamakan. Ya kalau melihat angka seperti ini ya tidak terlihat lagi gaungan Pertamina yang dulu Pertamina ini sangat berdaulat. Oleh karena itu melihat angka yang begitu mengejutkan ini, dan kami yakin karena beliau ini juga orang Pertamina sekaligus menjadi Ketua Umum Perserikatan, artinya ada hati nurani untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Entah elit politik ini berpikirnya untuk apa. Saya pernah melihat sudah mulai di subholding, alasannya supaya lebih banyak penghasilan didapatkan untuk kemakmuran rakyat. Tapi itu hanya lip service semata saya kira. Oleh karena itu Ustadz Abdul Somad, kalau dalam perspektif Islam, penguasaan sumber daya alam ini seperti apa, Ustadz? Saya bicara pertama menurut Islam, yang kedua menurut undang-undang kita sebagai negara yang bukan negara Islam. Jadi walaupun kita mayoritas jamaah haji terbanyak, jamaah umroh terbesar, umat Islam terbanyak, tapi kita bukan negara Islam. Kita negara Pancasila, nasionalis religius. Jadi menurut Islam dulu, walau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa. Allah cuma minta dua saja, beriman kalian, bertakwa kalian, maka Allah balas dua. La fatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokatin, barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Jadi secara teori kita misalnya di Palembang ini, di atasnya ini orang beriman dan bertakwa. Di Pulau Sumatera ini paling banyak habaib keturunan Rasulullah di sini. Paling besar ulama-ulama banyak, paling atas Aceh. Di mana paling banyak ulama, di situ minyak paling banyak. Aceh. Di Sumatera Utara di Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Di situ ada tarekat besar Naksabandiah, Syekh Abdul Wahab Rokan. Di zaman Belanda Syekh Abdul Wahab Rokan karena dianggap melawan dibuang ke Malaysia. Begitu beliau pergi kering sumur minyak. Dijemput balik, keluar balik. Diberi penghargaan dari Ratu Wilhelmina, tak mau dia nerima. Lalu kemudian Palembang, Riau. Palembang banyak habaib, tapi Riau sultannya itu habaib. Sultan Syarif Qasim. Nasabnya sampai kepada Raja Melayu punya anak namanya Tengku Embung, perempuan. Tengku Embung ini menikah dengan Sayyid Utsman Shahabuddin. Sayyid Utsman Shahabuddin ini ulama, keturunan zuriat Rasulullah. Maka dari sejak Sayyid Utsman Shahabuddin itulah Syarif. Itu maka nama Habib itu jadi 3 di Pekanbaru. Nama airport Sultan Syarif Qasim. Nama jalan Sultan Syarif Qasim. Nama universitas Sultan Syarif Qasim. Begitu kami memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Kemudian di Palembang, paling banyak habaib di sini. Al-Haddad, As-Saggaf, Al-Attas, bin Syihab, semua di sini. Lalu kemudian turun ke bawah. Jadi boleh ini teori ini supaya jangan kita dibilang ngawur. Di mana paling kuat di situ Islam, situ paling banyak minyak.
Janji Allah. Walau anna alal qura, kalau penduduk negeri itu amanu beriman, wattaqwa bertakwa, la fatahna, akan kami bukakan barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi, keluar minyak-minyak. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut. Jadi secara teori ayat ini, siapa yang bertakwa di atas tanah, maka yang di bawah tanah itu milik dia. Kalau diambil oleh orang lain, zalim. Nah, ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu pun orang-orang yang percaya pada Quran dan Rasulullah SAW, pada sunnah. Maka pada pasal 33 ayat 3, di situ dijelaskan bahwa tanah, air, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi mendengar, saya baru tahu tadi itu Pak, 67% itu rupanya dikuasai asing. 12% pula kerjasama. Sisa-sisa upil-upilnya itulah rupanya punya kita. La haula wala quwata illa billah. Kok tahu saya udah lama gini, udah saya ceramahkan lama-lama. Jadi ini pengkhianatan. Baik pengkhianatan menurut hukum, kalau dia muslim, berarti dia mengkhianati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau dia orang yang nasionalis, mengkhianati Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar disebut air, bumi, air, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat. Makna negara itu kan kesepakatan sekelompok orang di suatu kawasan untuk mencapai kesejahteraan. Sekarang 75 tahun kita merdeka. Sekolah melambung tinggi, pekerjaan susah, terlalu banyak kalau mau diceritakan. Nah, jadi hari ini kita 17 Agustus 2020 memang betul-betul disadarkan kembali, dibangkitkan lagi tentang kedaulatan negara, tentang kedaulatan pengelolaan aset-aset pendapatan khusus ya, hasil tambang, hasil bumi dan lain sebagainya. Saya kira demikian menurut pandangan Islam dan menurut negara. Wallahu a'lam. Syukran, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Jadi korelasi antara undang-undang kita dengan ajaran Islam itu sangat sejalan. Jadi tidak bisa dihadap-hadapi atau dilawan-lawan. Karena memang dalam undang-undang tersebut, kemudian dalam aturan Islam sudah jelas kepemilikan itu untuk kepentingan seutuhnya untuk masyarakat. Ya, namun realita hari ini begitu mengejutkan, di angka 67% itu asing. Artinya kita bicara ini nurani, terketuk. Betapa zolimnya pemimpin-pemimpin bangsa dan negara ini atau pemegang kekuasaan negara ini melihat kekayaan khususnya Pertamina ini dikerdilkan. Oleh karena itu di ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini angka sudah sepuh ini Pak Muhammad Yunus, tapi kita miris di angka usia 75 tahun, tapi kado yang diberikan hari ini adalah kado yang melukai rakyat. Karena Pertamina ini adalah aset negara. Saya tadi berbicara dengan Pak Muhammad Yunus di luar forum. Ternyata migas, kemudian Pertamina, bahan bakar lah, ini sangat vital. Ya, kita berkoar-koar punya senjata hebat, punya tank baja. Kalau minyaknya sudah dikuasai, mau nembak pakai apa kita? Mau bertempur pakai apa? Ini yang membuat kita juga merasa sebagai anak bangsa dan negara harus ikut peduli. Oleh karena itu mungkin pertanyaan selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Muhammad Yunus, lalu melihat kondisi seperti ini, apa semestinya yang harus dilakukan selaku Serikat Pekerja Pertamina? Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Dodi selaku moderator. Sesungguhnya Pertamina itu sebagai jantung perekonomian Indonesia. Dilakukan pelemahan melalui pembentukan holding, subholding
yang memungkinkan masuknya investasi asing seluas-luasnya. Sesungguhnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 secara umum telah mengamanatkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, pemerintah wajib memakmurkan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Pada pesan ini sesungguhnya pemerintah telah melanggar Undang-Undang 45, yaitu sumber energi kita sebagian tidak lagi dikuasai oleh pemerintah, melainkan berada dalam penguasaan asing. Kendati banyak juga pengusaha lokal yang bergerak di bidang tertentu di sektor energi, namun secara kuantitas dan kualitas tidak terlalu berpengaruh signifikan bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan asing. Seluruh kekayaan alam kita digerus, dibawa oleh pihak asing. Pemerintah tidak menjamin ketersediaan energi bagi kebutuhan di dalam negeri sendiri, sehingga ketahanan energi nasional sangat-sangat lemah dan tidak memiliki daya tawar di dunia internasional. Bisnis Pertamina harus terintegrasi dari hulu sampai hilir, sehingga dapat menjamin suplai BBM ke seluruh pelosok negeri, dari kota besar sampai kota terpencil, terluar dan terdepan dengan BBM satu harga. Pecah belah Pertamina melalui holding subholding akan hanya menyusahkan rakyat, karena bisnis Pertamina tidak akan lagi terintegrasi. Subholding Pertamina akan dituntut untuk mengejar profit, sehingga harapan masyarakat untuk memperoleh BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok negeri akan musnah. Di samping itu, bisnis Pertamina yang menguntungkan sangat berpotensi terhadap dijualnya oleh negara yang termasuk kemasan pada IPO. Pemanfaatan sumber daya alam yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat manusia haruslah didukung dengan kebijakan politik dan hukum oleh pemerintah. Tujuannya adalah menggerakkan kesadaran melalui prinsip undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Kebijakan pemerintah haruslah berorientasi kepada kemaslahatan umat dan kemaslahatan kehidupan alam dan lingkungan, bukan sekedar mengejar keuntungan kapitalis beserta hanya sifat sesaat. Mungkin itu pandangan daripada kami. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yunus. Jadi kalau kita mendengar dari penjelasan saudara tadi, sebenarnya dengan dibuat subholding Pertamina ini siapa sebenarnya diuntungkan? Rakyatkah atau Pertamina atau pihak asing yang diberikan kebebasan untuk mengelola aset Pertamina itu? Terima kasih Pak Dodi selaku moderator. Pada prinsipnya negara mengelola Pertamina untuk selalu berintegrasi dari hulu sampai ke hilir, di mana pernah disampaikan bahwa dengan adanya suatu kesatuan itu perusahaan Pertamina akan mendapatkan harga yang murah untuk rakyat. Namun kalau sudah masuk ke IPO subholding, yang ada di dalamnya adalah suatu bisnis keuntungan dan keuntungan, dan tidak akan didapat suatu harga yang
tidak satu harga. Itu yang menjadi dampak kenapa kita mengarahkan jangan disebolink. Jelas di dalam peraturan perundang-undangan juga sudah menyalahkan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 77, di mana di situ tercantum di poin D mengatakan bahwa perseroan yang bertugas mengurusi sumber daya alam itu dilarang kebijakan berperuntukan di undang-undang. Dan juga di situ jelas di dalam pasal Undang-Undang pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 juga menyatakan bahwa sumber daya alam yang kebutuhan untuk hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Di pasal 3-nya juga disampaikan bahwa bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi jelas kalau kita dilakukannya holding atau privatisasi kepada asing, hal-hal yang seperti itu akan sulit untuk didapat. Akan sulit rakyat kita untuk mendapatkan harga yang murah. Apalagi saat ini Pertamina dapat penugasan tadi, BBM satu harga, subsidi BBM dan juga LPG. Jadi sangat-sangat dikhawatirkan kalau itu terjadi adalah terjadinya privatisasi ataupun penjualan aset kepada asing. Itu Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Muhammad Yunus. Artinya agak sudah mulai mengerucut dari diskusi atau talkshow kita pada siang hari ini, sangat memprihatinkan, dan tentu kita juga minta nanti Anda bisa bergabung di DL Media, nanti di sini ada di Facebooknya Serikat ya Pekerja Pertamina, bergabung di YouTube-nya Ustadz Abdul Somad, talkshow kita sampai sore hari ke depan. Selanjutnya Ustadz Abdul Somad tadi sudah dijelaskan bagaimana makna kemerdekaan di dalam Islam, kemudian bagaimana memaknai kedaulatan. Nah, sekarang ingin saya tanyakan, kalau kita melihat kondisi bangsa kita hari ini di tengah-tengah keprihatinan yang luar biasa, di pandemi kita dihantam, kemudian sempat dolar kita tinggi Pak ya, dan ditambah dengan minyak jatuh, turun harganya, tetapi tidak turun pada prinsipnya di pasaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, nanti sebelum ada pertanyaan, ini sudah ada di layar kita, ada pertanyaan, mungkin minta sedikit dari Ustadz Abdul Somad, apa implementasi bagi kita untuk menjaga kedaulatan energi ini, kalau sudah seperti ini Ustadz Abdul Somad? Ada namanya sunnah tadafu'iyah. Sunnah tadafu'iyah itu antar sesama anak bangsa ini tidak mungkin dia bersama-sama untuk berada dalam satu kebatilan. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum. Kalaulah manusia ini tidak saling mengkritisi, tidak saling memperbaiki, maka sudah lama kita ini hancur. Jadi ibarat sebuah bangunan, ada tiang, ada lantai, ada atap, itu saling menguatkan. Yashuddu ba'duhum ba'dah, saling menguatkan. Jadi kalau ada anak bangsa yang mengkritik, itu sungguhnya mereka bukan mau menjatuhkan, tapi itu an-naqdul banna, kritik untuk membangun. Supaya sama seperti kita dalam sebuah bahtera perahu ada bocor. Lalu kemudian kita ngasih tahu, Pak Kapten kapal, ini ada bocor. Yang jadi bahaya ini kan ketika yang mengatakan bocor ini ditangkap. Tangkap nih, udah nakut-nakuti. Padahal air udah masuk. Nah, itu. Oleh sebab itu kata Nabi, la ta'murun nabil ma'ruf. Ajaklah orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Laranglah orang buat mungkar. Jadi ustadz itu bukan cuman menjelaskan tentang air suci mensucikan, tentang darah haid, darah nifas, darah wiladah, mandi wajib, mandi junub, mandi. Bukan cuman itu.
tapi juga melihat ketidakadilan. Jadi kalau nggak sanggup jadi ustadz, ya nggak usah. Nah, itu. Jangan hanya meninabobokan masyarakat, kita dalam keadaan tenang, tapi ini Pak 67% sumber daya, enggak, itu hoax. Oh, udah jelas dari Serikat Pekerja Pertamina yang memberitahukan. Maka siapa yang paling besar tanggung jawabnya adalah pemimpin. Kita ada eksekutif, kita ada legislatif, mereka ini digaji. Anggota-anggota dewan ini kan digaji. Ada uang gaji untuk tunjangan rumah, kendaraan, listrik, air, kentutnya jadi bayar. Dan ketika dia diam, itu pengkhianatan luar biasa. Itu mengkhianati undang-undang. Dia akan dituntut di hadapan Allah. Hebat anggota dewan kami ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Rajin puasa Senin Kamis. Itu bukan amal anggota dewan. Hebat pemimpin kami ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Rajin sholat duha. Itu bukan amal pemimpin. Amal pemimpin itu kata Sayyidina Abu Bakar, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Yang kuat-kuat di tengah kalian ini, dia lemah di hadapanku. Karena aku bisa mengambil hak. Perusahaan-perusahaan asing yang hebat-hebat ini, yang mau memprivatisasi yang milik negara, milik umat ini, dia yang nampaknya besar, itu lemah di dalam pandanganku, kata pemimpin-pemimpin bangsa. Kenapa? Karena aku bisa mengambil hak mereka, aku letakkan pada anak-anak bangsa. Di situ, jadi pisau kita itu mesti tajamnya itu jangan ke bawah saja tajam, ke atas tumpul. Wahai, saya cerita yang muslim saja. Pemimpin-pemimpin yang muslim, yang percaya pada Allah, bahwa kalian akan mati menghadap Allah, yang tak selesai dengan pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, haji, bolak-balik. Habis amal kalian itu nanti akan diambil oleh orang-orang yang teraniaya. Kalau ada satu anak Indonesia ini yang tak sekolah, ada satu anak Indonesia ini yang tak makan, ada satu anak Indonesia ini yang kelaparan, sementara kita minyak, batu bara, gas alam diambil oleh orang lain, maka kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap sholat 17 kali kita katakan Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Dia pemilik hari din, hari pembalasan. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Pemimpin-pemimpin yang nanti pada hari kiamat datang membawa sholatnya banyak, wa siyamin, puasa sunatnya banyak, wa qiyamin, qiyamul lailnya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, wa hajin, hajinya banyak. Banyak hajinya, bolak-balik dia ke Makkah. Orang dia nggak pernah bayar uang tiket, diberangkatkan orang gratis. Tapi di akhirat, ukhidat hasanatuhu, diambil sholatnya, diambil puasanya, diambil hajinya, diambil umrohnya. Walam yuqda alaih. Ketika sudah habis ibadahnya, ternyata yang menuntut bukan satu kabupaten, bukan satu provinsi, satu Republik Indonesia, anak bangsa menuntut dia di padang mahsyar. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Dosa anak-anak bangsa yang teraniaya, yang susah, yang melarat tadi, karena mereka punya hak di minyak itu, di batu bara itu, di nikel itu, tapi kau khianati di dunia. Ukhidat khatayahum, diambil itu, turihat ilahi, dicampakkan ke mereka, summa turiha finnar, dicampakkan ke dalam api neraka. Mereka masuk neraka bukan karena tak sholat, masuk neraka bukan karena tak puasa, masuk neraka bukan karena tak haji. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Mereka masuk neraka karena mengkhianati konstitusi, karena membiarkan orang yang lemah tetap lemah, padahal dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Dia dipilih oleh rakyat. 3.000 mencoblos dia baru bisa dia duduk di situ. 50.000 orang mencoblos baru dia bisa duduk di situ. Dia sudah mengkhianati orang. Oleh sebab itu, yang memilih juga dituntut di hadapan Allah. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu? Al-isyrak. Insyaallah kita selamat dari syirik. Uququl walidain, kita selamat dari durhaka. Tapi yang nomor 3 ini kita kena. Apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ini rakyat ini pun juga kena penyakit amnesia. Sudah jelas orang tak memperjuangkan, lupa dia. Baru kena sawer 200.000, lupa. Nah, oleh sebab itu, ini jangan sampai kita kena hisab yang panjang di akhirat. Saya kira demikian. Subhanallah, luar biasa dari penjelasan beliau. Ini menggedor hati para pemimpin bangsa ini. Entah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, DPR RI pusat, provinsi, kabupaten kota. Dengarkan
Apa yang disampaikan beliau itu tanggung jawab Anda sebagai pemimpin bangsa. Sedikit pun mereka terzolimi dari minyak batubara nikel, maka Anda bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.